anak-anak, sekarang kita menghitung pH larutan dapar basa. Bagaimana cara mendapatkan dapar basa, larutan dapar basa? Yaitu satu, dengan mencampurkan basa lemah dan garamnya. Contohnya NH3 dan larutan NH4Cl. Ini garamnya ya. Kemudian yang kedua, mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan konsentrasi OH- adalah OH- sama dengan KB dikali B per G, sehingga POH-nya didapat PKB min log B per G. Keterangannya yaitu KB tetapan ionisasi basa lemah, B adalah jumlah mol basa lemah, G adalah jumlah mol asam konjugasinya. Contoh soal. Tuliskan komponen dapar dan berapakah pH larutan dapar yang dibuat dengan mencampurkan, dimana diketahui tetapan ionisasi basa lemahnya dari NH3 1 kali 10⁻⁵, dimana mencampurkan 50 ml larutan NH3 konsentrasi 0,2 m dan 25 ml larutan NH4Cl 0,1 m. Yang kedua, B, mencampurkan 100 ml larutan NH3 0,2 m dan 50 ml larutan H2SO4 0,1 m. Nah, ini adalah contoh mencampurkan basa lemah dan garamnya, sehingga nanti rumusnya langsung kita masukkan, langsung gak usah buat reaksinya, langsung kita hitung ya. Nah, komponen daparnya dulu yang kita sebutkan, yaitu komponen daparnya adalah tadi NH3 dan NH4+, ya, NH4+. Kemudian kita hitung jumlah milimol NH3-nya. Tadi kan 50 ml 0,2 m. Jadi milimol NH3-nya adalah 50 dikali 0,2 sama dengan 10 milimol. Kemudian jumlah NH4+-nya adalah 25 dikali 0,1 sama dengan 2,5 milimol. Nah, jadi jumlah ion OH- kita bisa menghitung menggunakan rumus KB dikali jumlah milimol basanya per jumlah milimol asam konjugasinya, yaitu kita masukkan KB itu 1,0 dikali 10⁻⁵ dikali 10 milimol per 2,5 milimol. Hasilnya 10 dibagi 0,5 dibagi 2,5 adalah 4 kali 1 sama dengan 4 dikali 10⁻⁵. Jadi konsentrasi ion OH- adalah 4 kali 10⁻⁵, sehingga kita bisa mencari POH-nya, yaitu min log 4 kali 10⁻⁵. Dapat hasilnya ini ya, min. Jadi min kali min jadi 5. Ya, min 5 kali min jadi 5. Kemudian min log 4. Sehingga pH yang didapat adalah, rumus pH ingat ya, pH itu sama dengan pKa dikurangi POH. Ya, pKa dikurangi POH, di mana pKa itu adalah 14, ini 14, min POH-nya tadi kan ya, POH-nya adalah 5 min log 4, sehingga 14 dikurangi 5 adalah 9. Kemudian ini kan masih dalam kurung, min kali min, jadi tandanya berubah jadi plus log 4, jadi 9 plus log 4 ya. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa mencampurkan 100 ml larutan NH3 0,2 m dan 50 ml larutan H2SO4 0,1 m. Maka kita harus ngitung dulu milimol NH3-nya, yaitu 100 dikali 0,2 sama dengan 20 milimol. Kemudian jumlah milimol H2SO4-nya adalah 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Kita buat reaksinya, NH3 tambah H2SO4, maka dia akan menghasilkan NH4 2 kali SO4.
4. Di sini kita samakan dulu reaksinya, koefisien reaksinya sini 1, ini 1, sini 2. Udah benar ya jumlahnya, n-nya 2, ini adalah 2. Kemudian h-nya ini 6, di sini 6 tambah 2 8, di sini juga 4 kali 2 8, S-nya ada 1, pokoknya ada 4, jadi udah pas. Kemudian baru kita buat bahwa mula-mula yang bereaksi tadi adalah hasil perhitungan kita ya. Mula-mula yang bereaksi NH3-nya 20 milimol, kemudian H2SO4-nya ini tadi 5 milimol. Karena koefisien reaksinya kita lihat 1 dan 2, berarti yang habis bereaksi adalah yang H2SO4, yaitu reaksinya yang bereaksi adalah 5 milimol. Kemudian NH3-nya berapa? Karena ini adalah 1 5 milimol, sedangkan ini 2, maka ini yang bereaksi 2 kali lipat dari yang ini. Jadi 2 kali 5, jadi 2 per 1 dikali 5 sama dengan 10 mol. Nah, yang terbentuk karena ini koefisien reaksinya 1, maka yang terbentuk adalah 5 milimol. Ya. Kemudian kita lihat akhirnya, akhir yang terjadi 5 dikurangi, jadi awalnya 5, yang bereaksi 5 maka dia habis. Ya, pada saat reaksi akhir dia habis. Kemudian NH3 masih ada sisa, yaitu 20 kurangi 10, hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian garamnya yang terbentuk adalah 5 milimol. Sehingga untuk konsentrasi OH-nya kita bisa menggunakan rumus KB dikali B per G ya. Dimana KB-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5 dikali ini yang terbentuk 10 dibagi 5 milimol sama dengan 10 per 5 hasilnya adalah 2 kali 1 sama dengan 2 ya, dikali 10 pangkat min 5, sehingga pOH-nya min log 2 kali 10 pangkat min 5, maka sama dengan 5 min log 2 ya. Ini baru pOH ya, pOH-nya 5 min log 2, maka kita bisa dapat pH-nya dengan cara menggunakan rumus pKa dikurangi pOH, yaitu pKw dikurangi pOH, di mana PKW-nya itu adalah 14 dikurangi pOH-nya tadi 5 dikurangi log 2, sehingga didapat 14 dikurangi 5 9. Kemudian ini min kali min sama dengan plus log 2. Nah, terus lanjut ke cara kerja larutan dapar ya. Untuk larutan dapar asam ya. Cara kerjanya ya, larutan dapar asam contohnya nih asam asetat dengan ion asetatnya ya. Nah, dengan bentuk ionnya yaitu CH3COOH ini membentuk suatu kesetimbangan. CH3COOH itu akan mengurai menjadi H+ dengan CH3COO- ya. Ini juga bisa bolak-balik reaksinya, tergantung nanti apa yang ditambahkan. Jadi kalau seandainya jika dapar ini ditambahkan asam, maka kan yang bertambah adalah H+-nya ya. Sehingga kalau misalnya H+-nya ini ditambah ya, kesetimbangan akan bergeser kemana? Akan bergeser ke kiri ya. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke kiri ya, di mana ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion CH3COOH membentuk CH3COOH ya. Dari ion jadi dia akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk CH3COOH. Ini rumusnya. CH3COO- plus H+ hasilnya CH3COOH. Nah, kalau dapar asam ini ya, jika larutan dapar asam ini ditambahkan dengan basa, maka penambahan basa ini akan membuat reaksi ini bergeser ke kanan ya, Kenapa? Karena ion OH- dari basanya akan bereaksi dengan asam asetat ini, yaitu seperti ini reaksinya. CH3COOH tambah OH- maka dia akan menghasilkan CH3COO- plus H2O ya. Terus untuk larutan dapar basa ya. Contoh larutan dapar basa yaitu NH3 ya. Dapar basa itu mengandung NH3 dan NH4+. Ya, ini bentuk asam konjugasinya.
Dalam larutan tersebut terdapat reaksi kesetimbangan yaitu NH3 plus H2O membentuk NH4 plus OH- ya. Jadi untuk larutan dapar basa, jika dapar yang ditambahkan asam, maka penambahan asam mengandung ion H+, ya, akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Jadi dia terbalik, dia akan bergeser ke kanan karena ion H+-nya akan mengikat ion OH-, ya. Lihat reaksinya, NH3 tambah H+ akan membentuk NH4+, ya. Kemudian jika dapar basa tersebut ditambahkan basa, maka penambahan basa yang mengandung ion OH- akan menggeser kesetimbangan ke kiri, ya, ke kiri dari yang ini jadi ke kiri. Kalau ditambahkan dengan basa OH- tambah basa, jadi akan ion OH- dari basa akan bereaksi dengan ion NH4+ membentuk NH3 dan air. Ini reaksinya, ya. Nah, untuk contoh soalnya, ya, untuk contoh soalnya adalah contoh soal sebanyak 50 ml larutan dapar yang mengandung CH3COOH dan CH3COONa masing-masing 0,1 m. Maka tentukan pH larutan dapar tersebut dengan diketahui Ka dari CH3COOH atau asam asetat ini 1 kali 10⁻⁵. Kemudian B, berapakah pH larutan dapar itu setelah ditambahkan 5 ml larutan HCl 0,1 m. Kemudian yang C, berapakah pH larutan dapar itu setelah ditambah 10 ml larutan NaOH 0,1 m. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama untuk soal A, maka kita tentukan pH larutan daparnya, ya, di mana diketahui tetapan ionisasi dari asam asetat adalah 1 kali 10⁻⁵. Maka kita hitung dulu jumlah milimol CH3COOH-nya, ya. Yaitu 50, tadi kan dia 50 kali 0,1, ya, ini 50 kali 0,1 kan masing-masing CH3COOH dan CH3COO- nya itu konsentrasi 0,1, maka jumlah milimol CH3COOH-nya 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Kemudian jumlah milimol CH3COONa-nya 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Nah, kita langsung menghitung H+-nya sama dengan Ka dikali asam, milimol asam per milimol basa konjugasinya. Yang mana basa konjugasi? Yang basa konjugasi adalah yang ini, ya. Jadi langsung yang ini 5 per 5 karena sama, ya, 5 per 5. Sehingga didapat H+-nya 1 kali 10⁻⁵, maka pH-nya didapat min log 1 kali 10⁻⁵ sama dengan pH-nya 5. Kemudian untuk yang soal nomor 2, ya. Berapakah pH larutan dapar itu setelah ditambahkan 5 ml larutan HCl 0,1 m? Maka kita di sini membuat reaksinya dulu, ya. CH3COOH ditambah H+, ini H+ tadi HCl-nya, ya, akan menghasilkan CH3COOH. Jadi kita ingat tadi bahwa kalau misalnya larutan dapar asam ditambahkan asam, maka persamaannya akan bergeser ke kiri, ya. Jadi akan membentuk suatu asam asetat, ya. Dimana dia akan H+ yang tadi dari HCl akan bereaksi dengan CH3COO-. Nah, tadi kan di awalnya disebutkan bahwa CH3COO-nya besarnya adalah 5 milimol. Kemudian mula-mulanya si COOH-nya juga 5 milimol, COO-nya juga 5 milimol. Kemudian ditambahkan HCl 0,5. Dari mana 0,5? Ya, ini dari 5 dikali 0,1. Hasilnya 0,5. Kita lihat sini persamaan reaksinya, koefisien reaksinya 1, 1, 1. Berarti yang bereaksi adalah yang ini, kan?
yang habis bereaksi adalah H+ yang dari asam, yaitu 0,5 milimol. Maka yang bereaksi untuk CH3COO-nya juga 0,05 milimol. Kemudian CH3COOH-nya juga 0,05 milimol. Nah, yang hasil ini nilainya adalah plus, yang ini minus. Jadi ini 0,5 dikurangi 0,5 habis. Yang ini 5 dikurangi 0,5 hasilnya 4,5 milimol. Yang ini 5 ditambah 0,05 ya. 5 ditambah 0,5 maka hasilnya 5,5 milimol. Baru dimasukkan ke rumus ya. Rumus H+-nya adalah Ka dikali asam per basa konjugasinya. Ya, tadi asamnya Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dikali tadi yang ini asamnya adalah 5,5, yang ini adalah basa konjugasi, ini basa konjugasi ya, 4,5, sehingga hasilnya ya 10 pangkat min 5 dikali 1,22, atau kita balik aja yang enak ya, 1,22 dikali 10 pangkat min 5 ya. Jadi pH-nya adalah min log 1,22 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 1,22. Nah, terus untuk yang C, contoh C, pH larutan datar setelah ditambah 10 ml NaOH 0,1 m, maka kita ingat tadi persamaan yang kedua, bila larutan datar asam ditambahkan dengan suatu basa, maka dia akan bergeser ke yang tadi, dia bergeser ke arah pembentukan CH3COOH. Kalau yang ini maka OH-nya akan bereaksi dengan CH3COOH-nya ya, sehingga dia akan bergeser ke tadi ke kiri, sekarang kita bergeser ke kanan ya. Persamaan awalnya ya, persamaan awalnya. Nah, kita cari tadi yang mula-mulanya, tetap ya, tadi mula-mulanya kan 5 milimol CH3COOH. CH3COO-nya juga 5 milimol. Sedangkan yang penambahan itunya NaOH-nya yang kita hitung di sini OH ya. Penambahan OH-nya adalah hasilnya adalah 1 milimol. Dari mana 1 milimol? 10 ml dikali 0,1. Hasilnya 1 milimol ya. Jadi mula-mula yang bereaksi adalah 1 milimol penambahan NaOH dengan 5 milimol CH3COOH yang ada ya. Maka dia akan bereaksi sebanyak, yang paling kecil adalah OH ya, karena dia habis nih, koefisien reaksi kan 1,1. Yang habis yang ini apa yang ini? Yang ini kan, kalau ini pasti jadinya sisa karena dia berlebih dengan koefisien yang sama, maka jumlahnya ini 1, maka yang bereaksi yang di sini juga cuma 1 bukan 5 ya. Maka sini bentuknya hasil yang bereaksinya adalah 1 milimol, maka CH3COOH-nya yang bereaksi juga 1 milimol karena perbandingan koefisien reaksinya 1,1. Di 1 milimol, maka yang bereaksi CH3COOH-nya juga 1 milimol. Terus yang terbentuk sini kan juga konsentrasinya koefisien reaksinya juga kan 1, maka akan menghasilkan 1 milimol CH3COO minnya. Sehingga pada akhir reaksi yang 5 dikurangi minus 1 dikurangi 1 hasilnya 4, yang ini 1 dikurangi 1 habis, yang ini 5 di plus ya, kan kalau pembentukan hasilnya plus, jadi 5 plus 1 sama dengan 6 milimol. Jadi koefisien jumlah ion H+-nya kita menggunakan rumus Ka dikali A per G, dimana tadi Ka-nya 1,0 dikali 10 pangkat min 5 dikali asamnya. Tadi asamnya mana? Yang asam yang ini ya, 4 milimol. 4, kemudian yang basa konjugasinya 6 milimol. Hasilnya 4/6 hasil dikali ini sama dengan 6,7 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya adalah min log 6,7 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 6,7 ya. Oke, sampai di sini dulu.